Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2 yang beranggotakan pertama saya sendiri, Evi Nabila. Yang kedua ada Yuni Arsanti Dwi Nugraheni. Yang ketiga ada Enjin Prananda Putra Perdana. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan membawakan materi yang berjudul The Levels of Culture. Macam-macam tingkatan budaya organisasi secara umum. Secara umum, dapat dikatakan bahwa budaya organisasi dapat dibagi menjadi 3 tingkatan. Pada poin A, budaya tidak nyata atau abstrak. Budaya tidak nyata adalah suatu budaya yang tidak dapat dilihat wujudnya atau dirasakan, tapi mempunyai arti yang besar dan dapat mengubah perilaku manusia. Poin B, budaya yang dapat diketahui secara nyata atau nampak. Budaya nyata merupakan budaya yang dapat diketahui dengan menggunakan panca indera manusia seperti dilihat, didengar, dan dirasakan. Contoh, cara berpakaian, simbol, fisik, perayaan atau seremonial, tata ruang kantor, dan lain-lain. Poin C, keyakinan yang paling dalam atau asumsi-asumsi yang tersembunyi. Contohnya, adanya keyakinan bahwa atasan tidak pernah salah, anak buah selalu salah, konsumen adalah raja, dan lain-lain. Materi selanjutnya, menurut Edgersin, budaya organisasi terdiri dari 3 tingkat, antara lain artifact, exposed belief and value, dan underlying assumption. Kita bahas yang pertama, artifact adalah sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dan dirasakan oleh manusia tentang suatu subjek, benda, ataupun peristiwa. Artefak dapat berupa produk, jasa, bahkan perilaku manusia. Misalnya, bila kita memasuki sebuah perusahaan besar, mungkin kita dapat melihat peralatan kantornya yang biasa-biasa saja. Akan tetapi, pada perusahaan lain atau kantor lain, menggunakan peralatan yang sangat rapi dan menggunakan peralatan yang sangat bagus serta mahal harganya. Contoh yang kedua, sebuah produk tampil beda dengan produk lainnya dalam bentuk kemasan serta kualitasnya. Artefak terlihat, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka dapat dipahami dengan mudah oleh semua orang. Bahkan, artefak dapat membingungkan bagi pengamat yang tergoda untuk menggunakan label dan stereotip yang tersedia saat melihatnya. Dengan demikian, pembentuk budaya serta pengamat harus menghindari terlalu banyak ke detail artefak serta terlalu bersifat generalisasi dan pelabelan. Contoh lain yang bisa kita lihat, sebuah bank melayani nasabahnya dengan biasa-biasa saja, tetapi pada bank lain pelayanannya sangat luar biasa. Setiap nasabah yang datang diberi minum ataupun makanan ringan atau permen. Yang kedua, exposed belief and value merupakan suatu pengorbanan untuk perbaikan dalam pekerjaan. Pada tingkat ini, sesuatu yang tidak dapat dilihat karena ada dalam pikiran dan dapat disadari oleh manusia. Shen mengatakan bahwa sebagian organisasi mempunyai budaya yang dapat melacak nilai-nilai yang didukung kembali ke penemu budayanya. Nilai-nilai yang didukung ini dapat menciptakan artefak. Pada tingkat ini, baik organisasi maupun anggota organisasi memerlukan tuntutan strategi, tujuan, dan filosofi dari pemimpin organisasi untuk bersikap dan bertindak. Oleh karena itu, memahami exposed value ini seringkali dilakukan wawancara dengan anggota kunci organisasi, misalnya, atau menganalisa kandungan artefak seperti dokumen. Pembahasan yang ketiga, pada tingkat ketiga ini disebut underlying assumption, yang berarti suatu keyakinan yang dianggap sudah oleh anggota organisasi. Tingkat ini menunjukkan bahwa ada suatu anggapan yang dimiliki oleh sebuah organisasi pada tempat dan waktu tertentu dalam melaksanakan aktivitasnya. Shane pada tahun 1985 memberikan 6 jenis asumsi yang membentuk paradigma untuk setiap organisasi.
asumsi tentang apa itu kebenaran dalam masalah fisik dan sosial, bagaimana realitas dan kebenaran ditentukan, dan apakah kebenaran akan diungkap atau ditemukan. Asumsi kedua tentang pentingnya waktu dalam suatu kelompok dan bagaimana waktu harus didefinisikan dan diukur. Ketiga, asumsi tentang bahwa ruang harus dimiliki dan dialokasikan, makna simbolis ruang di sekitar orang, peran yang dimainkan ruang dalam membentuk hubungan antara individu dan batas antara keintiman dan privasi. Keempat, asumsi dasar tentang aspek intrinsik atau hakiki dari sifat manusia. Apakah sifat manusia pada dasarnya baik atau buruk, dan apakah itu dapat disempurnakan? Yang terakhir, asumsi tentang hubungan organisasi dengan lingkungannya, pemahaman tentang pekerjaan dan permainan, dan seberapa banyak kegiatan serta waktu senggang yang pantas. Contoh dari underlying assumption, sebuah bank mempunyai anggapan dasar bahwa strategi pelayanan yang dilakukan akan disenangi oleh nasabahnya. Selanjutnya, dari Level of Culture menurut Lindenberg dalam MOHI 1999-2-196 dalam studinya yang melanjutkan penelitian atau pendapat dari Sien dan menjadikan tingkatan budaya organisasi sebagai topik utama, mengklarifikasi budaya organisasi dalam 4 kelas, yaitu 1. Artefak. Artefak merupakan aspek-aspek budaya yang terlihat, artefak lisan, artefak perilaku, dan artefak fisik dalam manifestasi nyata dari budaya organisasi. Yang kedua, perspektif. Perspektif adalah aturan-aturan dan norma yang dapat diaplikasikan dalam konteks tertentu, misalnya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, atau cara organisasi mendefinisikan situasi-situasi yang muncul. Biasanya anggota menyadari perspektif ini. Yang ketiga, nilai. Nilai ini lebih abstrak dibandingkan perspektif, walaupun sering diungkap dalam filsafat organisasi dalam menjalankan misinya. Yang terakhir adalah asumsi. Asumsi ini seringkali tidak disadari lebih dalam dari artefak, perspektif, dan nilai. Ya, semoga teman-teman dapat memahami dari presentasi kita. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.